Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin mau membahas dongwua baru berjudul My Cultivator Girlfriend. Ini adalah kisah komedi romantis yang berpusat pada seorang satpam, yaitu Ma Ying Xiong. Sedikit sinopsis, jadi pada suatu hari, dia menyelamatkan seorang gadis. Gadis itu malah bikin kehidupannya jadi amburadul. Dia dipaksa untuk membuat sihir bersama dengan gadis itu, untuk menjadi makhluk surgawi. Penasaran kan sama ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Let's go! Di suatu malam, Ma Ying Xiong yang berniat tidur dibangunkan oleh Tuan Li yang menyuruhnya pergi mengecek sirkuit untuk memeriksa listrik yang tiba-tiba padam. Meski keberatan dan kesal, Ma Ying Xiong tetap pergi ke atap sambil menggerutu. Ia menemukan pintu yang terbuka dan menduga kemungkinan pencuri telah menyusup. Namun saat membuka pintu, Ma Ying Xiong melihat seorang gadis bernama Li Muzi yang melayang di udara. Tiba-tiba petir menyambar gadis itu dan membuatnya pingsan. Ma Ying Xiong panik dan mencoba membangunkan Li Muzi. Hujan yang turun membuat pakaian gadis itu menjadi transparan. Ia berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi dan memutuskan meninggalkan Li Muzi begitu saja. Namun pada akhirnya, Ma Ying Xiong kembali dan berniat memberikan napas buatan untuk gadis itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa yang dilakukannya tidak bermaksud untuk memanfaatkan kesempatan. Tiba-tiba cahaya memancar dari tubuh Li Muzi menembus langit. Di alam bawah sadarnya, ia ingat dirinya sedang mencoba menyelesaikan katastrofe surgawi namun diganggu oleh seseorang. Saat Li Muzi membuka mata, ia melihat Ma Ying Xiong menciumnya. Ma Ying Xiong menerima tamparan di wajahnya dan berusaha menjelaskan bahwa ia hanya memberikan napas buatan. Bahkan dirinya rela mengorbankan ciuman pertama demi menyelamatkan gadis itu. Li Muzi kesal, menyatakan bahwa itu juga ciuman pertamanya juga. Ma Ying Xiong menyatakan bahwa mereka impas. Namun Li Muzi tetap kesal dan mendaratkan tamparan di wajah Ma Ying Xiong sekali lagi sebelum pergi. Di perjalanan, Li Muzi memikirkan tentang katastrofe surgawi yang gagal diselesaikannya. Tiba-tiba kekuatan rohnya menguap keluar, menurun ke level sebelumnya. Tidak ingin semua usaha yang dilakukannya sia-sia, Li Muzi pun bergegas pergi untuk menemukan alasannya secepat mungkin. Keesokan harinya, Ma Ying Xiong merasakan keanehan pada tubuhnya, yang terasa lebih bertenaga dan penglihatannya berubah menjadi tajam. Ia melihat Li Muzi berjalan tak jauh dari tempatnya duduk, mendekati seorang pria yang memberinya bunga. Namun Li Muzi mengabaikan bunga tersebut dan melewati pria itu begitu saja. Pria tersebut mengatakan dirinya sudah menyewa satu bioskop untuk mengajak Li Muzi menonton film Deniche Sedu Cehuhu Dol 2. Meski menyukai film tersebut, Li Muzi menolak karena dirinya memiliki kelas. Sementara itu, Ma Ying Xiong yang sedang menikmati keripik kentangnya melihat papan iklan yang terjatuh ke arah seorang gadis. Ia bergegas berlari ke arah gadis itu untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba kekuatan aneh keluar dari tangan Ma Ying Xiong, menjauhkan papan iklan tersebut sebelum jatuh menimpa gadis itu. Ma Ying Xiong pingsan dan saat terbangun, ia menemukan dirinya berada di suatu ruangan dengan kedua tangan terikat di sisi ranjang. Li Muzi kemudian muncul, mendekati Ma Ying Xiong dan memanggilnya sayang. Ma Ying Xiong panik saat gadis itu menyentuhnya dan mulai berbicara hal aneh. Ia berusaha tenang dan meminta Li Muzi mengancingkan kembali kancing kemeja yang dibukanya. Ma Ying Xiong menanyakan apa yang ingin dilakukan gadis itu kepadanya. Li Muzi mengatakan ia hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ma Ying Xiong auto bingung, merasa dirinya tidak pernah mengambil apapun dari gadis itu. Li Muzi menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang praktisi. Dan Ma Ying Xiong menggunakan kekuatan rohnya untuk menyelamatkan gadis yang hampir tertimpa papan iklan.
Ia menunjukkan kekuatannya, memberi pilihan kepada Ma Yingxiong antara mati ditelan kegelapan atau berkultivasi ganda dengannya untuk menjadi makhluk surgawi. Ma Yingxiong memilih pilihan kedua dan diajak Li Muzi ke atap hotel untuk berlatih. Ia bertanya apa yang harus dilakukannya pada latihan tersebut. Li Muzi menawarinya pilihan rute tercepat atau rute lambat namun pasti. Tanpa keraguan, Ma Yingxiong menjawab rute cepat sebagai pilihannya. Li Muzi memberitahu, Ma Yingxiong hanya perlu melompat dari atap untuk mengambil rute tersebut. Ia menjelaskan, manusia akan bisa melepaskan potensi terbesarnya saat menghadapi bahaya. Selama Ma Yingxiong memiliki keinginan hidup, ia akan membangunkan kekuatannya. Ma Yingxiong bertanya apa yang akan terjadi jika dirinya gagal. Li Muzi memberitahu bahwa Ma Yingxiong akan mati, dan berita tentang satpam yang melompat dari atap hotel akan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Saat Li Muzi menarik kerahnya, Ma Yingxiong mendadak ketakutan menyadari dirinya tidak ingin mati. Namun Li Muzi tetap mendorongnya dan mengingatkan bahwa Ma Yingxiong hanya memiliki satu kesempatan. Ma Yingxiong teringat dengan kekuatan yang digunakannya untuk menyelamatkan gadis yang hampir tertimpa papan iklan. Ia yakin jika dirinya bisa menggunakan kekuatan tersebut, dirinya tidak akan mati. Akan tetapi, Ma Yingxiong tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk membuat kekuatannya keluar. Ia semakin panik saat merasakan ketinggian yang mendorong tubuhnya terus bergerak jatuh. Ma Yingxiong yakin kematiannya akan segera datang. Tiba-tiba Li Muzi melompat dan jatuh ke atasnya. Gadis itu menutup bibir Ma Yingxiong dengan jarinya dan memberitahu saat itu adalah waktu di mana mereka berada di antara hidup dan mati. Sepasang sayap muncul dari punggung Ma Yingxiong ketika mereka hampir menyentuh tanah. Ia membawa Li Muzi terbang ke atas langit menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Ma Yingxiong mengatakan, saat ini dirinya tidak perlu lagi membeli tiket jika ingin berpergian. Li Muzi memunculkan sayap kupu-kupu miliknya dan menjatuhkan Ma Yingxiong ke atap gedung. Ia memperingatkan Ma Yingxiong agar tidak berlebihan mengingat semua hal memiliki bayaran. Ma Yingxiong tidak memahami bayaran yang dikatakan gadis itu. Li Muzi menjelaskan bahwa jika Ma Yingxiong menunjukkan kekuatannya secara menonjol, dia akan diburu oleh praktisi lain dan dibunuh. Keesokan harinya, di jalan Ma Yingxiong dan Li Muzi berpapasan dengan pria kemarin yang mengajak gadis itu menonton film. Li Muzi beralasan dirinya masih lelah karena baru pulang dari hotel. Pria itu mengamuk tidak terima Li Muzi tidur dengan seorang satpam. Ia menarik kerah Ma Yingxiong berniat memberinya pelajaran. Namun sebelum dirinya bisa mendaratkan pukulan, Li Muzi menghajarnya lebih dulu. Li Muzi memperingatkan bahwa hanya dirinya lah yang berhak menghajar Ma Yingxiong. Li Muzi mengajak Ma Yingxiong pergi ke kafe. Saat mengetahui laki-laki itu menggunakan ponsel jadul, Li Muzi protes karena dengan benda tersebut, Ma Yingxiong tidak bisa menggunakan Weixin. Ma Yingxiong memberitahu bahwa dirinya masih bisa mengirim pesan dengan ponsel tersebut. Li Muzi kemudian memberinya sebuah ponsel dan mengatakan bahwa dirinya akan menghubungi Ma Yingxiong melalui Weixin. Ia memperingatkan Ma Yingxiong untuk menjawabnya dengan cepat setiap kali dihubungi. Ma Yingxiong bertanya, sebagai praktisi mengapa Li Muzi tidak membunuhnya. Li Muzi menjelaskan, ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena Ma Yingxiong menyerap sebagian kekuatannya. Saat Li Muzi hendak pergi, Ma Yingxiong bertanya apakah mereka bisa melakukan dual kultivasi malam nanti. Tiba-tiba Li Muzi mengajak Ma Yingxiong berpegangan tangan dan mengajaknya pergi. Ru Yue menerima perintah untuk melacak kekuatan rohnya yang terdeteksi di kota. Menurut informasi yang didapatnya, pemilik kekuatan roh tersebut adalah seorang pria. Ia menyebarkan foto seksinya yang diberikan mantra pengikat untuk mengundang kultivator pemilik kekuatan roh tersebut.
Namun beberapa pria yang datang justru orang-orang tidak jelas dengan pikiran mesum, yang membuat Ru Yue kesal. Ia menduga mantra pengikatnya tidak bekerja, karena pria pemilik kekuatan roh tersebut adalah gay. Malam harinya, saat Ma Yingxiong berkirim pesan dengan Li Muzi, ia melihat Li yang sedang berkirim pesan dan terlihat aneh. Ma Yingxiong mendengar berita tentang orang-orang yang dihipnotis, diculik untuk diambil organ tubuhnya. Merasa khawatir dengan Li, ia memutuskan mengikutinya. Di taman, rupanya orang yang mengundang Li adalah Ru Yue. Ia menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi kekuatan roh Li. Namun dirinya tidak merasakan apapun. Saat Li terus mengikutinya, Ru Yue kesal dan menghajar pria tersebut. Ma Yingxiong yang tiba di sana mengeluarkan sayapnya dan melompat untuk menangkap Li. Ru Yue terkejut, menyadari bahwa laki-laki itulah yang dicarinya. Li yang masih berada dalam kendali mantra pengikat Ru Yue melihat Ma Yingxiong sebagai seorang pria cantik. Setelah Ru Yue melepaskan mantra pengikatnya, Li pun terjatuh pingsan dan kembali sadar. Ia bingung dan bertanya-tanya mengapa Ma Yingxiong memegangnya. Ma Yingxiong menjelaskan apa yang terjadi dan menunjuk ke seseorang di belakangnya. Namun saat menoleh, rupanya Ru Yue sudah tidak ada di sana. Li pun salah paham dan mengira Ma Yingxiong adalah seorang gay seperti dirinya. Ia menawarkan bantuan jika Ma Yingxiong ingin menceritakan masalahnya. Ma Yingxiong memutuskan kabur, beralasan bahwa dirinya harus melakukan sesuatu. Ia panik jika Li malah jatuh cinta kepadanya. Ru Yue yang diam-diam mengikuti Ma Yingxiong menembakkan mantra pengikat ke arahnya. Dalam sekejap, Ma Yingxiong berada di bawah kendali mantra tersebut dan menjadi tergila-gila kepada Ru Yue. Ia pergi ke atap menemui Ru Yue yang menunggunya. Ru Yue menciptakan arai pembatas roh yang membuat mereka tidak akan ditemukan oleh kultivator lain. Ma Yingxiong berlutut dan meminta Ru Yue menikah dengannya. Ia memberikan sate daging yang dibelinya untuk Ru Yue dan berniat menyuapkannya langsung dari mulut. Ru Yue kesal dengan pikiran mesum Ma Yingxiong, lalu meninjunya. Ma Yingxiong yang telah terlepas dari mantra pengikat Ru Yue, bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat melihat gadis itu menunjukkan kekuatannya, Ma Yingxiong menyadari bahwa Ru Yue adalah seorang praktisi. Ia teringat dengan kata-kata Li Muzi dan mengetahui bahwa Ru Yue berniat membunuhnya. Ma Yingxiong menggunakan sayapnya berusaha melarikan diri. Namun Ru Yue malah menariknya hingga celananya terlepas. Li Muzi kemudian muncul, menyuruh Ma Yingxiong memakai celananya kembali. Ia marah dan menuntut Ma Yingxiong berlutut saat diberitahu tentang lamaran yang dilakukannya kepada Ru Yue. 10 menit berlalu, Ma Yingxiong masih berlutut. Sementara Ru Yue dan Li Muzi masih berdebat memperebutkannya. Namun kedua gadis itu membantah. Dan karena kesal dengan pernyataan Ma Yingxiong, mereka meninjunya secara bersama-sama. Melalui telepati, Li Muzi mengingatkan Ma Yingxiong tentang jenis-jenis kultivasi yang dipelajari ketika latihan. Ia berusaha menahan serangan yang diterjangkan Ru Yue, sambil memberitahu Ma Yingxiong bahwa dengan level kultivasi gadis itu, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Li Muzi melompat, menerjangkan serangan dan menyuruh Ma Yingxiong bergegas pergi. Ia kembali maju, namun kali ini Ru Yue menahan serangannya. Li Muzi tidak berdaya ketika cengkraman Ru Yue mencekik lehernya, lalu membantingnya dari ketinggian. Ru Yue mencambuk Li Muzi hingga pakaian gadis itu koyak dan berteriak kesakitan. Li Muzi berusaha berdiri, menciptakan penghalang sihir ketika Ru Yue menerjangkan serangan api berkekuatan besar ke arahnya. Sementara itu, Ma Yingxiong berlari menuruni tangga, berharap agar Li Muzi segera menyelesaikan pertarungan dan menyusulnya. Namun Ma Yingxiong menyadari dengan perbedaan besar kekuatan mereka, Li Muzi pasti akan kesulitan meloloskan diri dari cengkeraman Ru Yue.
Kembali ke pertarungan, penghalang yang diciptakan Limusi tidak mampu menahan serangan Ruyue lebih lama. Ia terpental jatuh dengan tubuh babak belur penuh luka. Ruyue berjalan mendekati Limuzi, mengayunkan pedang apinya yang akan menghabisi gadis itu dengan cepat. Limuzi yang pasrah hanya bisa memejamkan mata menanti kematiannya datang. Ia merasakan cipratan hangat yang menetes di wajahnya dan menduga hujan telah turun. Namun ketika membuka mata, Limuzi terkejut melihat Ma Yingxiong berdiri di hadapannya dengan tubuh tertusuk pedang Ruyue. Limuzi menangkap tubuh Ma Yingxiong yang ambruk. Ia menangis memarahi Ma Yingxiong karena tidak mendengarkan kata-katanya untuk pergi. Ma Yingxiong mengatakan dirinya tidak mungkin meninggalkan Limuzi mati di pertarungan tersebut seorang diri. Di masa lalu saat Limuzi kecil, ibunya memberitahu ketika dewasa nanti, pria yang akan menikahinya adalah seseorang yang bisa menjaganya dan membuatnya merasa nyaman. Dia adalah pria yang akan datang pertama kali untuk melindungi Limuzi ketika orang lain menindasnya. Ibunya yakin pria tersebut tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Limuzi dan akan menjaga putrinya dengan sepenuh hati. Kembali ke masa kini, Limuzi mendekap Ma Yingxiong erat, mengungkapkan perasaan bahagianya mereka bisa bertemu satu sama lain. Tiba-tiba Ruyue menendang Ma Yingxiong, menjauhkan laki-laki itu dari Limuzi. Limuzi merangkak memohon Ma Yingxiong untuk bertahan. Ruyue kemudian menendangnya menyatakan bahwa dirinya juga akan mengirim Limuzi ke akhirat bersama Ma Yingxiong. Sementara itu, Ma Yingxiong terbangun di suatu tempat aneh. Ia melihat seorang pria melayang di depan bulan raksasa yang diduganya sebagai dewa kematian. Namun ternyata pria itu adalah Li Xuanxi yang merupakan leluhur Ma Yingxiong. Li Xuanxi memberikan Heavenly Chaos Bead dan memberitahu saat Ma Yingxiong meninggalkan tempat tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan. Saat Ruyue hendak mengayunkan pedangnya ke arah Limuzi, tiba-tiba petir menyambarnya. Ia terkejut melihat Ma Yingxiong bangkit kembali dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ruyue mendadak ketakutan, menyadari level kekuatan Ma Yingxiong yang meningkat secara drastis melampaui levelnya. Meski begitu, Ruyue tetap mencoba maju menyerang melesatkan cambuk apinya. Ma Yingxiong menjatuhkan Ruyue dan menghancurkan cambuk gadis itu dalam sekejap. Menyadari kekalahannya, Ruyue berniat melompat dari gedung mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Ma Yingxiong menangkapnya dan menyuruhnya melarikan diri jika kalah, alih-alih bunuh diri. Limuzi menjewer Ma Yingxiong, memperingatkan tidak ikut campur pada pilihan pihak musuh. Ia menuntut Ma Yingxiong menjelaskan kekuatan baru yang didapatkannya. Namun Ma Yingxiong malah memberikan jawaban aneh, yang membuatnya diseret ke hotel dengan tangan diikat ke ranjang. Ia panik saat Limuzi duduk di atasnya, berniat melakukan teknik kultivasi ganda keluarga Li melalui ciuman. Ma Yingxiong bisa merasakan tubuhnya yang menghangat ketika kekuatan rohnya dan kekuatan roh Limuzi bersatu. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di padang rumput seorang diri. Ma Yingxiong melihat sebuah pintu besar, dan saat membukanya, ia dipindahkan ke tempat yang sama, namun dengan keadaan yang lebih suram. Limuzi dalam wujud anak-anak tiba-tiba muncul menarik-narik tangannya, membawa Ma Yingxiong tenggelam ke dalam lubang hitam. Sementara itu, Limuzi menyelami lautan kesadaran Ma Yingxiong berniat mencari tahu tentang laki-laki itu. Ia melihat sebuah cahaya terang yang menghisapnya dan memindahkan Limuzi ke suatu tempat yang terbakar dengan mayat-mayat yang bergeletakan. Seorang pria berdiri di belakang dengan pedang terayun. Ketika Limuzi tiba-tiba menangis mengenali tempat tersebut, di tempat yang sama, Ma Yingxiong terbangun dan langsung berlari menembus api untuk mencari keberadaan Limuzi. Ia menemukan seorang pria berdiri di atap rumah sambil mencekik Limuzi. Sementara seorang wanita menangis, memohon agar pria tersebut melepaskan Limuzi.
pria itu melempar Li Muzi, mendekati wanita itu dan menuntutnya memberitahu keberadaan pedang Dark Heaven. Kembali ke dunia nyata, Ma Yingxiong terbangun dan menyadari apa yang dilihatnya adalah masa lalu Li Muzi. Ia membiarkan gadis itu menangis dan mendekapnya erat-erat. Ma Yingxiong berjanji saat ini dirinya akan selalu melindungi gadis itu. Setelah merasa lebih baik, Li Muzi menceritakan tentang pembantaian yang Ma Yingxiong lihat ketika memasuki masa lalunya. Ia memberitahu saat ini hanya ada 34 orang yang tersisa dari anggota keluarga Li setelah pembantaian malam itu. Tujuan orang tersebut menghabisi keluarganya adalah untuk mendapatkan harta karun keluarga Li, yaitu pedang Dark Heaven. Li Muzi meyakini selama pedang tersebut ada di tangannya, cepat atau lambat pria itu pasti akan mendatanginya. Menyadari betapa kuatnya musuh yang akan mereka hadapi, Ma Yingxiong meminta Li Muzi mempercayakan masalah tersebut kepadanya. Ma Yingxiong kemudian pulang dan sesampainya di kamar, ia menerima omelan dari Li karena membuat tunangannya menunggu lama. Ma Yingxiong bingung dan langsung melongo dengan hidung mimisan saat melihat Ru Yue tidur di kasurnya dengan pakaian terbuka dan memanggilnya sayang. Ma Yingxiong bertanya mengapa Ru Yue ada di kamarnya. Ru Yue menjelaskan dirinya tidak memiliki tempat untuk pulang. Ma Yingxiong bingung di mana dirinya harus tidur jika Ru Yue menempati kasurnya. Li kemudian menawarkan Ma Yingxiong untuk tidur bersamanya. Khawatir jika kesuciannya dinodai oleh pria gai tersebut, Ma Yingxiong langsung kabur dan memutuskan tidur di lantai. Keesokan paginya, para pria yang masih terpengaruh mantra pengikat Ru Yue berbaris dan berlomba untuk memenangkan hati gadis itu. Namun dari sekian banyak pria yang datang, Ru Yue menolak semuanya. Pria kaya yang tergila-gila pada Li Muzi kemudian datang, meminta gadis itu untuk menjadi kekasihnya. Li Muzi menolak dan menyuruhnya mengencani Ru Yue. Namun Ru Yue juga menolak karena pria yang diinginkannya hanya Ma Yingxiong. Tak lama kemudian, Ma Yingxiong yang baru datang panik saat melihat Ru Yue dan Li Muzi. Ia bingung memikirkan cara menjelaskan keberadaan Ru Yue yang menumpang di kamarnya agar Li Muzi tidak marah. Saat Li Muzi mengajak Ma Yingxiong menonton film, Ru Yue tidak ingin kalah. Ia menempelkan tubuhnya agar Ma Yingxiong tergoda dan lebih memilih menonton film dengannya. Namun karena tidak ada yang mengalah, Ma Yingxiong pun memutuskan mengajak kedua gadis itu ke bioskop untuk menonton film bersama-sama. Sepanjang film diputar, Li Muzi dan Ru Yue terus memperebutkan Ma Yingxiong. Saat kedua gadis itu berniat menciumnya, Ma Yingxiong kabur dan membiarkan mereka saling berciuman. Li Muzi dan Ru Yue langsung menjauh begitu menyadari yang mereka cium bukan Ma Yingxiong. Setelah film selesai, mereka tidak bisa pulang karena hujan. Ma Yingxiong berniat meminjamkan jasnya agar digunakan Li Muzi dan Ru Yue sebagai payung. Tetapi gadis itu malah berebut hingga jasnya robek dan Ma Yingxiong terdorong keluar. Li Muzi dan Ru Yue langsung meminta maaf, namun Ma Yingxiong hanya bisa diam sambil memeluk tubuhnya yang basah karena kehujanan. Keesokan paginya, Ma Yingxiong berniat mendatangi Li Muzi untuk menjelaskan kesalahpahaman hubungan dengan Ru Yue. Ia yakin hadiah yang dibawanya akan membuat gadis itu memaafkannya. Sementara itu, Zauri yang tidak terima karena Li Muzi lebih memilih seorang sapam dibanding dirinya yang kaya raya, menyewa beberapa preman untuk menghabisi Ma Yingxiong. Di jalan, Ma Yingxiong dihadang oleh preman-preman tersebut. Ia membodohi mereka dengan memberitahu kemunculan Elf dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Namun tiba-tiba, pengawal Zauri menyandungnya dan hadiah yang dibawa Ma Yingxiong untuk Li Muzi terjatuh. Di saat yang sama, Ru Yue serta Li Muzi yang kebetulan melewati jalan tersebut melihat Ma Yingxiong yang sedang diserang para preman. Keduanya pun langsung beraksi menghajar preman-preman tersebut tanpa ampun. Setelahnya, Ru Yue dan Li Muzi memeriksa kondisi Ma Yingxiong.
keduanya lega mengetahui Ma Yingxiong baik-baik saja. Ma Yingxiong memberikan hadiah yang disiapkannya untuk Li Muzi. Saat melihat ekspresi gadis itu yang biasa-biasa saja, Ma Yingxiong menduga Li Muzi tidak menyukai sarung tangan ayam yang dipilihnya. Ru Yue yang memperhatikan kedekatan keduanya, tampak murung dan diam-diam berbalik pergi. Ma Yingxiong melihat Ru Yue yang berjalan menjauh, teringat dengan dirinya yang dulu selalu sendirian. Setelah mendapat izin dari Li Muzi, Ma Yingxiong berlari menyusul Ru Yue. Ia mengulurkan tangannya mengajak gadis itu untuk berteman. Namun Ru Yue menolak, menyatakan bahwa jika kekuatan Ma Yingxiong tidak meningkat saat mereka bertarung, dirinya pasti sudah membunuh mereka berdua. Ru Yue memberitahu alasannya berada di dekat Ma Yingxiong karena kekuatan yang dimilikinya bisa membuatnya terlindungi dari bahaya. Ma Yingxiong berjanji dirinya pasti akan melindungi Ru Yue. Namun gadis itu malah menganggap alasan Ma Yingxiong mendatanginya karena Li Muzi ingin memprovokasinya. Ma Yingxiong mengungkapkan bahwa Ru Yue salah paham tentang Li Muzi. Ia memberitahu kedua orang tua Li Muzi sudah meninggal, dan gadis itu menjalani hidup yang kesepian seorang diri. Ru Yue mengira selama ini Li Muzi adalah gadis sombong yang ceria. Ma Yingxiong mengatakan Li Muzi hanya berpura-pura kuat di hadapan semua orang. Dan karena saat ini hanya dirinya satu-satunya yang bisa diandalkan, maka ia memutuskan untuk melindungi gadis itu. Ma Yingxiong memberitahu karena Ru Yue adalah temannya. Ia juga akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun Ru Yue tidak menjawab apapun dan berlari pergi. Li Mizu menahan Ma Yingxiong agar tidak mengejar Ru Yue. Ia meminta Ma Yingxiong tidak bersikap terlalu baik karena dirinya tidak ingin cemburu. Malam harinya, tuan yang dilayani Ru Yue menyerang pasangan kekasih yang berniat melakukan hal mesum. Ia membunuh keduanya, berniat menyerap darah mereka untuk bisa menembus tingkat terakhir formasi inti. Dalam waktu 10 hari, pria tersebut akan mendapatkan kekuatan baru yang akan digunakannya untuk menghabisi Ma Yingxiong dan Li Mizu. Ru Yue menghadap pria tersebut, meminta maaf atas kekalahannya. Pria itu memerintahkan Ru Yue untuk menahan Ma Yingxiong dan Li Mizu agar tidak menemukan keberadaannya. Saat Ru Yue pergi, ia mendadak ketakutan. Memikirkan jika tuannya benar-benar menyelesaikan level Fien Art, maka nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Malam harinya, Ma Yingxiong mencari-cari Ru Yue dan menemukan gadis itu berjalan seorang diri di hutan. Ia salah tingkah dengan pakaian ketat yang dikenakan Ru Yue. Ketika Ru Yue hendak membuka pakaiannya, Ma Yingxiong menghentikannya. Ru Yue kecewa menyadari Ma Yingxiong tidak menginginkannya. Ma Yingxiong mengatakan dirinya hanya tidak ingin mengkhianati Li Mizu. Ru Yue marah dan mengeluarkan pedang apinya untuk menyerang Ma Yingxiong. Ia menuntut Ma Yingxiong menggunakan kekuatannya dan membuktikan bahwa dia benar-benar akan melindunginya. Ma Yingxiong berusaha menghindari ayunan pedang Ru Yue yang hampir mengenainya. Ia terkejut saat melihat pohon besar yang langsung tertebas begitu terkena pedang api tersebut. Ru Yue mengatakan jika Ma Yingxiong tidak mengeluarkan kekuatannya, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Ma Yingxiong menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertarung dengan orang yang menjadi temannya. Saat Ru Yue menghunuskan pedangnya, ia menangis di pelukan Ma Yingxiong menyadari laki-laki itu benar-benar tidak ingin menyerangnya. Ma Yingxiong mengusap kepala gadis itu dan memberitahu bahwa ia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Ru Yue. Li Mizu kemudian muncul, meminta Ru Yue menjelaskan alasan kedatangannya. Ru Yue mengungkapkan tuannya mengetahui energi roh besar milik Ma Yingxiong sehingga mengirimnya untuk mencari tahu kekuatan mereka. Karena pria itu akan segera mencapai formasi inti tingkat menengah, Ru Yue yakin tuannya akan datang untuk membunuh mereka semua. Di masa lalu, Ru Yue tinggal di desa terpencil bersama ayah dan ibunya.
Karena tubuhnya yang sangat kuat, anak-anak di desa memanggil Ruyue dengan sebutan perempuan monster. Mereka mengolok-olok Ruyue dan mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang ingin berteman atau menikahi perempuan monster sepertinya. Ruyue berusaha menahan diri agar tidak terpengaruh. Namun dia kesal ketika seorang anak laki-laki melemparinya dengan batu. Ruyue mengatakan dirinya tidak akan berteman dengan anak-anak lemah seperti mereka. Di goa, Ruyue menemukan gadis yang setengah ular yang terluka. Ia membawakan obat dan bekal untuk gadis tersebut. Ruyue berharap gadis itu bisa segera pulih dan berkultivasi menjadi manusia. Ia berjanji akan memperkenalkan kepada orang tuanya dan akan memamerkan gadis itu sebagai temannya kepada anak-anak di desa yang mengejeknya. Di perjalanan pulang, Ruyue dipanggil oleh seorang pria tua yang dikenal orang-orang desa dengan julukan Dewa Hidup. Pria tersebut mengatakan Ruyue memiliki tubuh yang bagus dan jika mempelajari cara berkultivasi, dia akan memiliki kehidupan yang diinginkannya. Para warga desa memberitahu, meski Ruyue memiliki kekuatan yang besar, dia adalah gadis yang sangat bodoh dan tidak memiliki seorang teman. Melalui telepati, pria tersebut memperingatkan Ruyue untuk menjauhi gadis ular itu jika tidak ingin kehilangan segalanya. Sore harinya, Ruyue pergi ke gua untuk mengantarkan makanan untuk gadis ular. Namun sesampainya di sana, ia tidak menemukan gadis itu dan hanya melihat bercak darah. Ruyue bergegas berlari ke desa dan mendapati rumah-rumah yang terbakar. Gadis ular itu mengamuk membunuh semua orang di desa termasuk ayah dan ibu Ruyue. Merasa bersalah atas apa yang terjadi, Ruyue bertekad membunuh gadis ular tersebut untuk membalas dendam. Namun sesampainya di gua, ia bertemu dengan seorang pria tua yang menyuruhnya tidak menyia-nyiakan hidupnya. Mengingat Ruyue adalah satu-satunya orang di desa yang selamat. Ruyue tidak peduli dan tetap bersikeras akan membunuh gadis ular tersebut. Pria itu memberitahu, bulan purnama membuat gadis ular itu menjadi semakin ganas. Ia memberikan artefak sihir Departing Fire untuk Ruyue agar bisa mengalahkannya. Di hutan, Ruyue menemukan gadis ular itu tergeletak. Saat gadis ular mendekatinya, Ruyue langsung menghujamkan artefak sihir ke perut makhluk tersebut. Namun tiba-tiba Ruyue menangis ketika mendengar gadis itu memanggil dirinya sebagai teman. Setelah itu, Ruyue menemui pria tua yang memberinya artefak sihir. Merasa tidak memiliki siapa-siapa lagi, ia memohon agar pria tersebut mengangkatnya sebagai murid. Kembali ke masa kini, Ruyue memberitahu bahwa tuannya meningkatkan level kultivasinya dengan menghisap darah manusia. Jika pria itu membunuh dan mengkonsumsi darah Ma Yingxiong, Li Muzi, serta Ruyue, dia akan mencapai praktisi kuat tingkat esensi level tinggi. Ruyue memberitahu, saat pria itu berhasil mencapai tingkat tersebut, mereka tidak akan bisa mengalahkannya sekalipun memiliki senjata artefak. Jika mereka menunggu terlalu lama, pria itu akan menyelesaikan seni iblisnya dan mengambil energi roh Ma Yingxiong secara paksa. Ma Yingxiong mengajak Li Mizu untuk melarikan diri. Namun Ruyue mengatakan bahwa tuannya pasti akan menemukan mereka dengan mudah. Ruyue menjelaskan mereka bisa memiliki peluang untuk mengalahkan tuannya jika bekerja sama. Mengingat saat ini pria itu masih belum menyelesaikan seni iblisnya. Di hotel, Li Mizu memarahi Ma Yingxiong karena memutuskan membantu Ruyue. Ma Yingxiong berusaha membela diri dengan memberitahu harapan ayahnya dan berhasil meyakinkan gadis itu. Li Mizu mengatakan karena Ma Yingxiong memutuskan bertarung, mereka perlu meningkatkan kesempatan untuk menang. Ma Yingxiong yakin jika mereka berkultivasi bersama, dirinya dan Li Muzi akan berhasil mencapai formasi inti. Li Muzi mengungkapkan, saat mereka berkultivasi bersama, dirinya melihat bola terang di dunia kesadaran Ma Yingxiong. Meski tidak memahami hal yang dimaksud Li Muzi, Ma Yingxiong menduga bola terang itu adalah simbol kekuatannya. Li Muzi menepis hal tersebut.
dan menjelaskan energi dari bola terang itu bukan energi roh yang sama yang diserap Ma Yingxiong darinya. Ia menduga jika Ma Yingxiong dapat menggunakan energi itu, mereka kemungkinan akan bisa mengalahkan pria tersebut. Ma Yingxiong bertanya apa yang harus dilakukannya untuk mengeluarkan energi tersebut. Li Muzi menjelaskan, energi itu kemungkinan sama dengan senjata artefak atau senjata roh. Ma Yingxiong harus menggunakan darahnya untuk mengeluarkannya dan membuat kontrak dengan kekuatan tersebut. Meski begitu, Ma Yingxiong harus berhati-hati dengan keberadaan monster kuat yang bersembunyi di dalam senjata. Ma Yingxiong merasa optimis karena mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Li Muzi memberitahu bahwa rencana mereka untuk mengeluarkan senjata roh sedikit berbahaya, mengingat kemungkinan terburuknya Ma Yingxiong akan diambil alih oleh roh. Meski begitu, Ma Yingxiong tetap memutuskan akan melakukannya. Li Muzi kemudian menyayat telapak tangan Ma Yingxiong untuk mengeluarkan senjata rohnya. Tak lama kemudian, sesosok roh harta karun yang dipanggil dengan metode persetujuan darah Ma Yingxiong muncul. Li Muzi bisa merasakan level kultivasi senjata roh itu sangat tinggi. Roh tersebut mengatakan, jika Ma Yingxiong ingin mengeluarkan semua kekuatannya, dia harus berada di level kekuasaan jiwa. Dengan level Ma Yingxiong saat ini, dia hanya bisa memanggilnya dalam jangka pendek. Malam harinya saat Li Muzi tidur, Ma Yingxiong berniat memanggil senjata roh sekali lagi. Ia menyayat telapak tangannya, namun roh tersebut tidak muncul sama sekali. Keesokan harinya di jalan, Ma Yingxiong dihadang Zauri yang menyewa 2 kultivator untuk menghabisinya. Saat keduanya menyerang, Li Muzi dan Ru Yue tiba-tiba datang. Meski sempat berhasil mendaratkan serangan beberapa kali, Ru Yue dan Li Muzi mulai kewalahan dan tertangkap. Saat salah satu kultivator sewaan Zauri berniat menghunuskan senjatanya untuk membunuh Ma Yingxiong, senjata rohnya muncul menyelamatkan mereka. Akhirnya 2 kultivator sewaan Zauri menyerah dan memohon ampun. Li Mizu mengatakan dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Ma Yingxiong. Ia memperingatkan Zauri tidak mengganggu Ma Yingxiong lagi jika tidak ingin merasakan amukannya. Zauri langsung menangis dan pergi menyadari dirinya telah ditolak. Ru Yue menuntut penjelasan tentang roh berwujud perempuan yang dipanggil Ma Yingxiong. Roh tersebut memperkenalkan dirinya sebagai roh artefak yang terikat kontrak darah Ma Yingxiong. Menyadari Ma Yingxiong mampu melatih roh artefaknya dengan cukup baik dalam waktu 1 malam, Ru Yue meyakini Ma Yingxiong pasti memiliki artefak sihir yang sangat kuat. Ma Yingxiong teringat dengan Li Xuanxi yang melarangnya untuk menceritakan pertemuan mereka, sehingga ia tidak bisa memberitahu tentang artefak Heavenly Chaos Bed yang dimilikinya. Ma Yingxiong beralasan bahwa ia bisa memanggil roh artefak tersebut karena memiliki kekuatan yang merupakan hadiah dari surga. Ru Yue menanyakan nama roh tersebut, namun roh itu memberitahu bahwa dirinya tidak memiliki nama. Ia memperhatikan penampilan roh artefak yang terlihat seperti mayit, sehingga mengusulkan Ma Yingxiong memberikan nama mayit untuk roh artefak tersebut. Ma Yingxiong tidak setuju dan setelah mempertimbangkannya, ia memberi nama Ling untuk roh artefaknya. Setelah Ru Yue dan Li Muzi pergi, Ling memberitahu bahwa Ma Yingxiong harus meningkatkan level kultivasinya untuk bertahan hidup dan mempersiapkan diri sebelum pertempuran. Ma Yingxiong menyadari di antara Ru Yue dan Li Muzi, dirinya lah yang paling payah. Ling mengatakan meski level kultivasi Ma Yingxiong cukup bagus, namun dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Ia kemudian membuka portal dan mengajak Ma Yingxiong pergi bersamanya. Setelah dijatuhkan ke suatu tempat asing, Ling memberitahu bahwa mereka saat ini berada di dunia Heavenly Chaos Beat. Ma Yingxiong tidak menyangka manik-manik tersebut rupanya memiliki tempat yang sangat besar di dalamnya. Ling menjelaskan bahwa dunia kultivasi memiliki artefak sihir yang tak terhitung. Ma Yingxiong menanyakan apakah Ling memiliki satu teknik yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan pria tua tersebut.
Ling memberitahu dirinya memiliki cara untuk membunuh tingkat Ensense dengan satu serangan. Namun untuk melakukannya, Ma Yingxiong tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Menyadari harga yang dibayarnya terlalu besar dengan mengorbankan Ling, Ma Yingxiong pun tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia kemudian menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk mengeluarkan kekuatan rohnya. Saat Ling melepaskan pakaiannya, Ma Yingxiong langsung panik, memikirkan berbagai hal mesum. Namun ternyata Ling hanya membantu Ma Yingxiong untuk merasakan sirkulasi kekuatan rohnya. Beberapa saat kemudian, Ma Yingxiong mencoba mengeluarkan kekuatan rohnya, dan terkesan dengan bantuan yang dilakukan Ling. Ling memuji kecepatan kultivasi Ma Yingxiong dan meyakini dalam 5-10 tahun lagi dia pasti bisa menggunakan kekuatan rohnya dengan bebas. Namun Ma Yingxiong mengingatkan bahwa mereka memiliki pertarungan yang akan datang dalam waktu dekat. Ling menjelaskan suatu cara yang bisa dilakukannya untuk membantu Ma Yingxiong. Tetapi untuk melakukannya, proses tersebut akan membuatnya kesakitan. Ma Yingxiong memutuskan untuk tetap melakukannya dan saat Ling memulai, ia langsung menjerit dan berusaha menahan rasa sakit yang menyambar tubuhnya. Tiba-tiba monster pohon muncul dan menyerang mereka. Ma Yingxiong mengalahkan monster tersebut dengan kekuatan rohnya. Ia mencoba menggunakan kekuatannya yang lain yang terbang mengelilingi tempat tersebut. Setelah mendarat, Ma Yingxiong menerima pesan dari Li Muzi yang memintanya bertemu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang membuat Ma Yingxiong berpikiran mesum. Li Muzi yang mengetahui pikiran kotor Ma Yingxiong menjelaskan tempat itu adalah toko barang kultivasi. Ketika memasuki toko tersebut, seorang pelayan menyambut kedatangan mereka dan menyalakan musik yang membuat Li Muzi kesal. Ia menghancurkan laptop mereka dan melemparkan kartu VIP toko untuk membayar ganti rugi. Kedua pelayan toko mengetahui bahwa Li Muzi adalah seorang praktisi. Ia langsung menawarkan diri untuk mengantar Li Muzi ke ruangan lain bertemu bos. Namun karena hanya Li Muzi saja yang memiliki kartu tersebut, Ma Yingxiong dan Ling diminta tetap menunggu di luar. Seorang karyawan perempuan mendekati Ma Yingxiong, menawarinya untuk melihat-lihat barang sihir yang ada di toko. Gadis itu menjelaskan tentang jubah pelindung sihir yang memiliki kemampuan untuk menghalangi jumlah serangan sihir tertentu dan seharga 50 gemro. Jika Ma Yingxiong membeli 3 buah jubah, maka toko akan memberinya diskon 20%. Ma Yingxiong tidak yakin berapa jumlah gemro yang diberikan Li Muzi kepadanya. Ling memberitahu, Ma Yingxiong hanya memiliki 10 gemro dengan kualitas rendah. Gadis pelayan toko menjelaskan, untuk mendapatkan senjata sihir paling murah, Ma Yingxiong harus memiliki 300 gemro. Saat Ma Yingxiong berniat pergi karena dengan gemronya yang dimiliki, ia tidak bisa membeli barang apapun. Tapi tiba-tiba gadis itu menahannya, memberitahu tentang kesempatan perjudian yang disediakan toko. Sementara itu, bos toko yang bernama Mai Maizi memeriksa kartu VIP yang diberikan Li Muzi. Ia ingat berdasarkan catatan dalam 100 tahun yang lalu, toko hanya memberikan 1 kartu ke klan kultivasi Li. Li Muzi menjelaskan, ia datang untuk meminta Mai Maizi memberikan artefak terbaik yang ada di tokonya. Mai Maizi mengatakan, ia bisa memberikan apa yang diinginkan Li Muzi. Namun sebagai gantinya kartu VIP tersebut harus dikembalikan. Di ruangan yang lain, gadis pelayan toko memberikan kesempatan untuk Ma Yingxiong memilih kotak-kotak yang ada di rak. Ia mengambil kotak yang dipilih Ling dan saat gadis pelayan membuka segelnya, Ma Yingxiong mendapatkan belati berkarat dengan 50 gemro yang dibawanya. Di tempat berbeda, Ru Yue menghadap tuannya untuk melaporkan kegagalan. Pria itu menuntut Ru Yue menjelaskan apa yang direncanakannya. Ia mengetahui bahwa Ru Yue bekerja sama dengan Ma Yingxiong dan Li Muzi untuk membunuhnya. Ru Yue menepis hal tersebut dan berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak akan berkhianat. Namun rupanya pria itu sudah mengetahui semua yang dilakukan Ru Yue di belakangnya selama ini.
Sementara itu, Ma Yingxiong menunjukkan belati yang didapatnya dari toko kepada Li Muzi. Ling memberitahu belati tersebut mengandung jiwa naga yang tersegel di dalamnya. Ia kemudian menceritakan sejarah tentang belati itu yang rupanya pernah digunakan oleh Li Zuanxi untuk membunuh naga. Ma Yingxiong merasa beruntung dirinya bisa mendapatkan belati tersebut. Ia tidak sabar ingin segera berhadapan dengan pria tua itu, menggunakan belatinya dan mengeluarkan naga di pertarungan. Ling mengungkapkan, naga tersebut adalah jenis monster yang memusuhi manusia. Dan jika Ma Yingxiong mengeluarkannya, dia malah akan mendapatkan banyak masalah daripada keberuntungan. Li Muzi merenungkan, meski saat ini mereka memiliki naga, namun jika tidak bisa menggunakannya, belati tersebut sama saja tidak berguna. Mengetahui belati itu adalah senjata sihir, Ling yakin Ma Yingxiong bisa mencoba menanamkannya ke kekuatan rohnya untuk melihat kemampuan khusus belati tersebut. Ma Yingxiong mengangkat belatinya dan memunculkan dua bayangannya yang lain. Li Muzi menyimpulkan, belati tersebut rupanya memiliki mantra replika. Ia sedikit kecewa karena menurutnya mantra tersebut tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun Ling tidak sependapat, mengingat dengan level kultivasinya, dirinya bahkan tidak bisa membuat dua replika seperti yang dilakukan Ma Yingxiong. Li Muzi menyadari bahwa saat ini, Ma Yingxiong rupanya bisa menggunakan kekuatan rohnya secara bebas. Ma Yingxiong membenarkan dan memberitahu bahwa semua itu berkat bantuan Ling. Ia mendapat pesan yang dikirim Ru Yue melalui telepati bahwa pria tua itu mengetahui tujuan mereka dan meminta Ma Yingxiong segera menemuinya di lingkaran sihir. Saat Ma Yingxiong hendak pergi, Li Muzi meyakinkan keputusannya yang ingin bertarung melawan musuh tingkat esense. Ma Yingxiong menjawab tanpa keraguan bahwa dirinya akan menolong Ru Yue. Li Muzi memakaikan artefak kalung yang didapatkannya dari toko Mai Mai Zai dan meminta Ma Yingxiong berjanji untuk tetap hidup. Sementara itu, Ru Yue berusaha kabur dari kejaran mantan tuannya. Pria itu membenarkan bahwa dirinya sudah lama mengincar Ru Yue. Mengingat dengan kemampuan yang dimiliki gadis itu, dirinya bisa mencapai tingkat esense dengan sangat cepat. Ru Yue mencoba menembakkan serangan, namun kekuatannya sama sekali tidak mempan. Pria itu mengatakan, sejak pertama kali mereka bertemu, ia mengetahui bahwa Ru Yue sudah ditakdirkan menjadi hebat. Sementara dirinya harus menghabiskan 16 tahun untuk meningkatkan kultivasinya ke level esense. Pria tua itu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dinding api dan mengurung Ru Yue di dalamnya. Ia menawarkan Ru Yue untuk menyerah dan menerima kematiannya. Ru Yue mengeluarkan pedang apinya, menyatakan bahwa dirinya lebih baik meresikokan hidupnya dengan bertarung untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Ma Yingxiong kemudian tiba di lokasi dan langsung menerjangkan pukulan mengenai pria tersebut. Saat pria itu melancarkan serangan balik, Li Muzi dan Ru Yue berusaha menahannya. Ketiganya bekerja sama dan maju menerjangkan serangan masing-masing. Namun pria itu menciptakan perisai di sekelilingnya yang menghalau semua serangan mereka. Dengan membawa belatinya, Ma Yingxiong melompat menghancurkan perisai tersebut dan berhasil melukai pria itu. Ma Yingxiong mengejek pria tua itu yang terluka terkena tusukan belatinya. Tiba-tiba pria itu bergerak cepat mencekik Ma Yingxiong. Beruntung Ma Yingxiong dapat meloloskan diri dan langsung waspada dengan serangan tiba-tiba. Beberapa waktu sebelum pertarungan, Ma Yingxiong menunjukkan kemampuan lain dari belati yang dapat membuat jiwa aslinya berpindah ke tubuh replika. Ia yakin dengan kemampuan spesial belatinya, mereka dapat mengalahkan pria tersebut. Kembali ke masa kini, pria itu menyadari replika yang dimunculkan Ma Yingxiong rupanya berasal dari belati. Ma Yingxiong, Ru Yue, dan Li Muzi panik saat pria itu mengeluarkan kemampuan kecerdasan darah untuk menyerap kekuatan roh mereka. Ling yang dipanggil Ma Yingxiong kemudian muncul untuk menyelamatkan ketiganya. Ia meminta Ma Yingxiong dan yang lain bergegas pergi, mengingat dirinya hanya bisa menahan pria tersebut selama 2 jam.
Pria itu menyadari bahwa dirinya tidak bisa merasakan level kultivasi Ling, yang tandanya Ling memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Ia menembakkan serangan, berusaha menghancurkan perisai yang diciptakan Ling. Ma Yingxiong menolak pergi dan menyuruh Li Misu serta Ru Yue menyelamatkan diri. Namun kedua gadis itu menolak dan menyatakan akan tetap bertarung bersamanya sampai akhir. Pria itu terus melancarkan serangan tanpa henti. Ia menduga alasan Ling tidak dapat menyerangnya balik karena gadis itu adalah artefak roh. Ru Yue menyarankan Ma Yingxiong untuk mundur terlebih dahulu. Li Muzi mengatakan dengan kemampuan mereka saat ini mustahil untuk bisa mengalahkan pria tersebut. Mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Ma Yingxiong setuju dan membawa Li Muzi serta Ru Yue menjauh dari pertarungan. Ru Yue mengaktifkan formasi api, mengurung pria tua itu di dalamnya. Ma Yingxiong mengajak Li Muzi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang pria itu bersama-sama. Namun ternyata pria tersebut hanya berpura-pura terjebak untuk membuat mereka mendekat. Ru Yue terpental menyadari formasi api yangnya tidak bekerja. Pria itu memberitahu semua hal yang dipelajari Ru Yue tentang kemampuan blood leeching adalah kebohongan yang disiapkannya untuk hari ini. Ru Yue tertegun mengetahui formasi api yang disiapkannya ternyata tidak melemahkan kekuatan pria itu, dan malah membuatnya semakin kuat. Menyadari situasi semakin menyulitkan, Li Muzi mengajak Ma Yingxiong dan Ru Yue bergegas pergi. Ma Yingxiong memanggil Ling datang, meminta bantuannya untuk menahan serangan yang diterjangkan pria itu. Ling menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Ma Yingxiong terluka. Pria itu memikirkan jika Ling terus menghambatnya, dirinya akan benar-benar kehilangan mereka bertiga. Ia menggunakan kemampuan telepatinya untuk memberitahu Ru Yue tentang kebenaran di balik pembantaian massal yang terjadi di desanya. Sementara itu, Li Muzi memperingatkan Ru Yue untuk terus berlari. Namun tiba-tiba Ru Yue terjatuh ketika mendengar apa yang disampaikan pria itu kepadanya. 20 tahun lalu, Mo Huan datang ke desa Sidi untuk mendapatkan inti dari gadis ular. Namun setibanya di sana, ia bertemu dengan Ru Yue. Mengetahui bakat yang dimiliki gadis itu sangat langka, Mo Huan ingin mendapatkannya. Namun karena undangannya untuk menjadikan Ru Yue sebagai murid ditolak, Mo Huan sengaja menyamar menjadi roh ular dan membunuh seluruh warga desa. Ru Yue yang putus asa ingin membalas dendam, menerima artefak yang diberikan Mo Huan dan menggunakannya untuk membunuh gadis ular. Berkat Ru Yue, Mo Huan akhirnya berhasil mendapatkan inti gadis ular sekaligus menjadikan Ru Yue sebagai muridnya. Ru Yue menangis, menyadari bahwa dirinya seharusnya tidak membunuh gadis ular. Ia merasa marah telah dipermainkan dan bertekad melakukan apapun untuk membunuh Mo Huan. Ma Yingxiong berbalik mengejar Ru Yue dan meminta Li Muzi pergi lebih dulu. Ru Yue menerjang Mo Huan dengan pedang apinya. Ma Yingxiong menyelinap ke belakang Ru Yue, menusukkan belati jiwa naganya ke perut Mo Huan. Ru Yue terpental jatuh saat kedua serangan itu dihentikan secara bersama-sama. Mo Huan kesal dan menyatakan dirinya akan merobek-robek Ma Yingxiong. Namun sebelum Mo Huan mampu melakukan sesuatu, Ma Yingxiong menggunakan mantra seni pengendali objek untuk menembuskan belatinya ke tubuh Mo Huan dan menarik belati itu kembali ke tangannya. Merasa dipermainkan dengan sihir rendah yang digunakan Ma Yingxiong, Mo Huan berniat menunjukkan sihir pengendali objek yang sebenarnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pesawat yang terbang tak jauh dari medan pertempuran. Namun rupanya, pesawat tersebut adalah pesawat yang sedang ditumpangi Zhao Ri. Pria itu panik menyadari pesawatnya kehilangan kendali. Bersama pelayannya, mereka melompat keluar dari pesawat dengan melepaskan parasut. Sementara itu, Li Muzi terbang ke arah pesawat. Ia mendarat di atas pesawat dan mengaktifkan kekuatan kultivator ilahi tingkat foundation. Li Muzi mengeluarkan pedang Dark Heaven-nya untuk menyerap kekuatan petir surgawi dan berniat menggunakannya untuk mengalahkan Mo Huan.
Sementara itu, Mo Huan rupanya menyadari hal yang direncanakan Li Muzi. Ia menduga Li Muzi kemungkinan memiliki akar dari roh petir karena gadis itu mampu mengendalikan petir surgawi. Mo Huan merasa sedikit diuntungkan mengetahui Li Muzi hanya menembus kultivator tingkat foundation. Mengingat jika lebih dari itu, ia tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Mo Huan mempertimbangkan untuk menyerap Ru Yue dan Li Muzi yang memiliki akar roh petir. Ia mengeluarkan kekuatannya dan bertekad menggunakan mereka untuk menembus tingkat essence level adventure. Saat ledakan dahsyat dari benturan serangan Li Muzi dan Mo Huan terjadi, Ma Yingxiong berlari menembus asap dan api untuk menemukan gadis itu. Sementara itu di dalam kobaran api, Li Muzi menghalau semua serangan Mo Huan yang dilesatkan ke arahnya. Li Muzi berterima kasih kepada Mo Huan, menyatakan pertarungan tersebut sebagai latihan yang membuatnya terbantu. Mo Huan menerjangkan serangan ke arah Li Muzi ketika Ma Yingxiong tiba di pertarungan. Li Muzi meminta Ma Yingxiong menjauh tepat ketika serangan tersebut mengenainya. Ma Yingxiong menangkap Li Muzi yang terjatuh dan meledakkan kemarahan. Ia meminta Li Muzi meminjamkan kekuatannya dan bersama-sama mereka mengayunkan Dark Heaven ke arah Mo Huan. Tebasan pedang itu memotong lengan Mo Huan dan membuatnya semakin mengamuk. Ia mengaktifkan seni iblisnya untuk menyerap darah Ma Yingxiong, Ru Yue, dan Li Muzi. Menyadari energi rohnya yang mulai terserap, Ma Yingxiong meminta Ling kembali ke Huntian Beach. Ia berniat menyerang Mo Huan dengan belatinya. Namun sebelum dirinya bisa melakukan sesuatu, Mo Huan melukainya lebih dulu. Ru Yue semakin melemah, merasakan energi rohnya mulai menipis. Li Muzi berusaha berdiri namun energinya yang terserap membuatnya tidak bisa melakukan apapun lagi. Mo Huan murka mengingat pedang Li Muzi lah yang menebas lengannya. Ia menarik gadis itu ke arahnya dan mencekiknya. Mo Huan melempar Li Muzi setelah roh gadis itu terserap habis. Ma Yingxiong berlari untuk menyelamatkan gadis itu. Namun sebelum dirinya bisa menjangkau Li Muzi, Mo Huan menjatuhkannya lebih dulu. Ru Yue melihat bayangan gadis ular muncul di hadapannya. Ia menangis begitu menyadari dirinya tidak akan bisa mengalahkan Mo Huan untuk membalas dendam. Ma Yingxiong melihat Li Muzi yang tergeletak dan mengambil belatinya. Sepasang sayap keluar dari punggungnya, mengubah penampilan Ma Yingxiong menjadi berambut panjang. Ia membiarkan energi rohnya terhisap, dan saat terserap ke dalam tubuh Mo Huan, pria itu menjerit kesakitan. Ma Yingxiong memberitahu, energi roh yang diserap Mo Huan adalah jiwa darah naga. Menyadari Ma Yingxiong berhasil melemahkan Mo Huan, Ru Yue menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menyerang Mo Huan sekali lagi. Ma Yingxiong menghancurkan batu-batu yang diterjangkan ke Mo Huan ke arahnya. Ia menghunuskan belatinya menembus tubuh Mo Huan dan membakarnya. Menjelang kematiannya, Mo Huan menyatakan seniornya pasti akan membalas dendam. Dan dengan kutukan yang ditinggalkannya, Ma Yingxiong akan hidup dalam ketakutan yang tak terbatas. Ru Yue lega pertarungan tersebut telah berakhir dan dendamnya telah terbalaskan. Ma Yingxiong mendatangi Li Mizu dan memanggil seseorang yang dipanggilnya ketua. Burung gagak yang hinggap di pohon terbang mendekati Ma Yingxiong berubah menjadi bola mata besar. Ma Yingxiong meminta bantuannya untuk menyelamatkan Li Muzi dan berjanji akan melakukan apapun. Beberapa saat kemudian, Li Muzi membawa Ma Yingxiong ke dalam hutan dan dengan mata tertutup, Ma Yingxiong bertanya kemana Li Muzi akan membawanya. Li Muzi mengatakan Ma Yingxiong bisa kembali jika tidak mempercayainya. Namun Ma Yingxiong menolak, menyatakan jika Li Muzi menghadapi sesuatu yang buruk, dirinya tidak akan meninggalkannya. Setelah tiba di tempat tujuan, Li Muzi memperbolehkan Ma Yingxiong membuka penutup matanya. Ma Yingxiong terkejut mendapati dirinya berada di ladang bunga yang sangat indah. Li Muzi memberitahu, saat kecil ia sering mengunjungi tempat itu bersama ibunya. Ma Yingxiong memeluk Li Muzi menyuruhnya beristirahat.
Ia berjanji akan selalu menemani dan tidak akan membiarkan Lee Musi menderita sendirian lagi. Dan cerita pun berakhir di sini. Closing. Gimana cuy menurut kalian tentang donghua ini? Apakah kalian suka dengan alur ceritanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saksikan terus hanya di Movie Clonal. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.